Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan kepada kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Martin dari kelompok 11 yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini. Adapun anggota kelompok adalah Aldi Darza Yustika, Diva Mutia Ramadan, Hafiz Mustaqim Henry. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang berjudul Fungsi dan Struktur Kelompok Kepentingan dan Partai Politik. Saya persilahkan kepada Diva membacakan materi pertama. Saya akan membacakan pengertian kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan, dan tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Kelompok kepentingan menurut Gabriel Almond adalah organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan publik. Fungsi kelompok kepentingan. Fungsi utama kelompok kepentingan menurut Gabriel Almond adalah artikulasi politik. Artikulasi politik merupakan satu fungsi yang dijalankan dalam proses pembuatan kebijakan politik yang di dalamnya terdapat kegiatan penggabungan berbagai kepentingan dan tuntutan dalam masyarakat yang akan diubah menjadi alternatif kebijakan. Fungsi ini dijalankan oleh kelompok kepentingan yang nantinya akan disampaikan kepada partai politik agar diperjuangkan sampai ke tingkat suprastruktur politik dan menjadi kebijakan yang akan diimplementasikan. Kelompok kepentingan juga bisa berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah. Juga dapat berfungsi sebagai penyalur aspirasi bagi masyarakat ataupun alat kontrol bagi pemerintah. Kadangkala apabila pendekatan persuasif tersebut tidak membuahkan hasil, kelompok kepentingan ini akan bergerak dengan melakukan cara-cara yang lebih keras seperti demo, unjuk rasa, ataupun mogok kerja. Namun apabila kelompok kepentingan sudah melakukan hal-hal tersebut, maka lebih tepat bila disebut dengan kelompok penekanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz Mustaqim. Baik, saya Hafiz Mustaqim Henry akan membacakan strategi kelompok kepentingan. Yang pertama, demonstrasi dan kekerasan. Demonstrasi dan tindakan kekerasan merupakan salah satu saluran yang dipergunakan oleh kelompok kepentingan untuk menyatakan kepentingan ataupun tuntutannya. Demonstrasi dan tindakan kekerasan atau huru-hara, kerusuhan, konfrontasi, dan lainnya merupakan saluran yang sering dipergunakan oleh kelompok kepentingan anomik. 2. Hubungan pribadi. Hubungan pribadi juga merupakan saluran yang digunakan oleh kelompok kepentingan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan. Biasanya saluran hubungan pribadi digunakan oleh kelompok kepentingan non-asosiasional. 3. Perwakilan langsung. Perwakilan langsung dalam bidang legislatif atau birokrasi sangat memungkinkan kelompok kepentingan tersebut mengkomunikasikan kepentingannya secara langsung dan terus-menerus. Di dalam kelompok kepentingan yang institusional, anggota kelompok kepentingan sering mempunyai hubungan yang erat dengan para pembuat keputusan atau kebijakan. Yang keempat, media massa. Media massa yang termasuk di dalamnya adalah televisi, radio, surat kabar, dan majalah. Yang kelima, badan legislatif, kabinet, dan birokrasi. Kelompok kepentingan juga dapat menyalurkan kepentingan dan tuntutannya melalui saluran yang berwujud badan legislatif, kabinet, dan birokrasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aldi.
Baik, selanjutnya partai politik. Pengertian partai politik, Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Politik 2009 mengartikan partai politik sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan utama partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Guna melaksanakan programnya, dalam program tersebut, salah satunya mengandung aspirasi yang berasal dari masyarakat. Fungsi partai politik. Fungsi partai politik dalam buku Pengantar Ilmu Politik 2017, karya Yusa Juyandi. Dijelaskan, fungsi partai politik dalam negara demokrasi yaitu 1. Sarana sosialisasi politik. Maksud fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik adalah partai politik berperan mentransmisikan budaya politik dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai warga negara atau pendidikan politik. 2. Sarana sosialisasi politik. Maksud fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik adalah partai politik berperan mentransmisikan budaya politik dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai warga negara atau pendidikan politik. 3. Sarana partisipasi politik. Sebagai sarana partisipasi politik, partai politik menjadi sarana bagi masyarakat dalam mempengaruhi proses pembentukan pemimpin pemerintahan melalui pemilu dan pembuatan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah. 4. Sarana komunikasi politik. Sebagai sarana, partai politik juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Proses penyampaian pesan dirumuskan sedemikian rupa sehingga penerima pesan bisa dengan mudah memahami makna dari pesan tersebut. 5. Sarana pengantar konflik. Sebagai sarana pengatur konflik, partai politik berusaha untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisasi terjadinya konflik. Demikian hasil presentasi dari kelompok 11. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.